Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Coretan Makna. Kali ini aku akan memberikan informasi seputar seleksi CASN di tahun 2024. Bagi teman-teman yang akan mempersiapkan diri mengikuti seleksi CASN tahun 2024, silakan ditonton video ini sampai tuntas. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin memaksimalkan persiapan menghadapi seleksi P3K tahun 2024, di sini kami menyediakan beberapa e-book untuk beberapa jabatan ya. Di sini bisa dilihat jabatan-jabatan yang sudah tersedia e-book beserta tryout-nya. Silakan jika teman-teman berminat bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke informasi berikut ini. Syarat kebutuhan dan mekanisme lengkap P3K paruh waktu. Ini informasinya langsung dari Menpan RB yang dikeluarkan melalui keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Kemenpan RB telah melahirkan kebijakan baru terkait skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Skema ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Program ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan peluang lebih besar kepada tenaga honorer, terutama mereka yang sudah tercatat di dalam database non-ASN Badan Kepegawaian Negara. Skema ini juga memungkinkan kontribusi mereka dalam pembangunan negara dengan jadwal kerja yang lebih fleksibel dan tidak harus terikat dengan perjanjian atau sistem kerja penuh waktu. Meskipun begitu, P3K paruh waktu tetap bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu di masa yang akan datang. Jadi ada kesempatan ya buat teman-teman yang termasuk P3K paruh waktu ketika ada kekosongan jabatan untuk P3K penuh waktu di kemudian hari, maka akan diangkat ke P3K penuh waktu. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja juga menjelaskan ada dua kategori tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu pada tahun 2025. Hal ini disampaikan di dalam rapat koordinasi yang membahas percepatan penataan non-ASN tahun 2024. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelamar yang melebihi kuota formasi P3K tahap 1. Kesempatan ini diberikan kepada tenaga honorer yang telah menyelesaikan seluruh seleksi pada P3K tahap 1, tetapi belum diangkat karena jumlah pelamar melampaui formasi yang tersedia. Dengan adanya skema ini, mereka yang dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian untuk kriteria kedua adalah peserta CPNS 2024 yang tidak lulus. Kategori ini mencakup tenaga honorer yang terdaftar dalam database atau data non-ASN yang di BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 tetapi gagal dan tidak lolos ya. Sesuai dengan kebijakan yang baru ini, mereka itu dapat langsung diangkat sebagai P3K paruh waktu. Ini diungkapkan oleh Aba Subagja yang menegaskan kebijakan baru untuk memberikan solusi bagi tenaga honorer yang selama ini belum mendapatkan kesempatan sehingga mereka tetap dapat berkontribusi dalam mendukung pelayanan publik. Jadi ada dua kategori ya yang akan menjadi P3K paruh waktu tadi. Yang pertama adalah untuk pelamar P3K pada tahap 1 yang tidak masuk kuota ya atau yang sudah lolos di seluruh tahapan seleksi namun belum terangkat karena jumlah pelamar melampaui formasi yang tersedia.
Artinya yang tidak masuk atau tidak diangkat ini akan otomatis menjadi P3K paruh waktu. Kemudian kategori kedua adalah peserta CPNS yang tidak lolos, bukan yang TMS tapi yang tidak lolos, jadi sudah ikut di seleksi CPNS baik SKD maupun SKB namun hasil akhirnya tidak lolos CPNS. Nah, itu teman-teman ini akan langsung terangkat sebagai P3K paruh waktu. Aba Subagja juga membeberkan ada 4 kriteria utama yang harus dipenuhi dalam pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama adalah tercatat dalam pangkalan database BKN sebagai tenaga non-ASN. Yang kedua, pernah mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau seleksi CPNS 2024 tapi tidak dinyatakan lolos. Yang ketiga, itu tidak memperoleh formasi jabatan sesuai kebutuhan instansi. Dan yang terakhir, pengangkatannya bersifat sementara selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Kemudian untuk persyaratan P3K paruh waktu antara lain yang pertama, pelamar harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan termasuk memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar. Kemudian yang kedua, terdaftar dalam database BKN atau memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada saat pendaftaran seleksi ASN 2024. Dan yang terakhir, telah mendaftar dan mengikuti proses seleksi ASN 2024. Ini yang dimaksud itu adalah yang sudah daftar di P3K tahap 1 maupun yang melamar pada seleksi CPNS 2024. Demikian informasi kali ini. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga untuk mendapatkan informasi video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.